1 bulan menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di pasar hewan di Pekalongan per ekornya kini mengalami kenaikan. Bahkan banyaknya pembeli membuat harga sapi naik hingga Rp2 juta per ekornya. Di pasar hewan Kebon Agung Kajen, Pekalongan, kini lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Ramainya pasar hewan ini karena 1 bulan ke depan umat Islam akan merayakan Hari Raya Kurban. Jika pada hari biasa hanya puluhan ekor yang ditawarkan di pasar ini, namun saat ini pasar hewan dipadati ratusan ekor sapi. Pasar sapi ini selalu diserbu ratusan pembeli dari berbagai daerah karena harga sapi yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan harga di luar pasar. Harga sapi yang ditawarkan kini dipatok pada kisaran 16 juta sampai dengan 20 juta rupiah per ekor, tergantung pada bobot badan sapi dan jenisnya. Menurut para pedagang, dalam sepekan terakhir menjelang Idul Kurban, banyaknya pembeli membuat harga sapi naik sampai 2 juta rupiah per ekor. Naik ya? Kenaikannya sekitar berapa? Naiknya paling nggak 2 juta sekarang kalau jantan. Dari awalnya berapa sekarang Dari berapa? awalnya ya kalau 17 juta ya sekarang 19 juta. Kenaikannya mulai bulan ini atau bulan kemarin udah mulai naik? Ini habis Lebaran ini. Habis Lebaran udah mulai naik, Pak. Meski harga sapi yang ditawarkan di pasar ini relatif cukup tinggi, namun para pedagang memastikan harga sapi di sini lebih murah dibanding dengan di luar pasar. Para pedagang memperkirakan harga sapi akan terus naik hingga menjelang Hari Raya tiba. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Di balik pandemi corona yang sedang melanda dunia memunculkan banyak cerita yang menarik. Salah satunya di Kudus, seorang relawan pemulasaran jenazah COVID-19 rela tidak dibayar dan melakukan isolasi mandiri di dalam tangki air, serta tidak bertemu dengan keluarga selama lebih dari 2 pekan. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Sudah hampir 3 bulan tim relawan pemulasaran jenazah COVID-19 dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus. Dan sudah puluhan jenazah pasien positif maupun pasien dalam pengawasan yang mereka makamkan. Untuk mengurus jenazah pasien COVID-19 ini ternyata tidak mudah karena harus mengikuti sejumlah protokol yang sudah ditetapkan. Para relawan ini sangat rentan terpapar virus corona karena mereka selalu berhubungan langsung dengan jenazah pasien positif maupun pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia. Untuk memberi rasa aman terhadap keluarga di rumah, tak jarang para relawan ini rela tidak pulang ke rumah dan melakukan isolasi mandiri di kantor BPBD. Bahkan ada relawan yang setiap harinya tidur di tangki air yang ada di bagian belakang gudang kantor BPBD. Menurut salah seorang relawan, menjadi relawan sudah menjadi pilihan sejak 10 tahun lalu. Suka duka menjadi relawan telah banyak dilalui. Salah satunya adalah ketika usai memakamkan jenazah yang dinyatakan positif, ia harus melakukan isolasi mandiri. Meskipun sudah disediakan lokasi di aula kantor, namun dirinya lebih aman tinggal di tangki air karena lebih tenang sambil sesekali melakukan video call dengan keluarga di rumah. Kalau habis pemakaman kita mandi, terus istirahat, minum vitamin. Setelah itu isolasi sendiri lah. Untuk bagi teman-teman kalau yang merasakan itu isolasi mandiri sendiri-sendiri. Nah, sedangkan saya itu suka di toren. Kenapa milih di toren? Karena nyaman, aman, tidak terlalu bising. Sementara itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus, relawan pemulasaran jenazah ini terbentuk berawal dari permintaan pihak rumah sakit yang mengaku kesulitan dalam melakukan pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Dan karena tujuan awal mereka murni untuk kemanusiaan, jadi tidak ada honor untuk mereka. Ya, prinsip kalau memang itu memungkinkan, kita dari pemerintah daerah bisa memberikan itu, hanya saja memang harus dihitung betul, jangan sampai niatan mereka untuk membantu akhirnya berbeda. Itu. Nah, ini kan yang sudah berkumpul ini adalah mereka-mereka yang sudah secara kebatinan, secara kejiwaan memang betul-betul panggilan hati mereka untuk membantu, untuk berpartisipasi.
Saat ini di BPBD Kabupaten Kudus terdapat 13 orang relawan pemulasaran jenazah COVID-19. Para relawan ini selalu siap kapanpun dibutuhkan untuk mengurus jenazah mulai dari mensucikan hingga proses pemakaman. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus. Ya baik, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Tetap di rumah untuk saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.